dosa yang lalu, kesalahan masa lalu, kekeliruan masa min zambika, dari berbagai macam kesalahan. Wa ma ta'akhkhar, bahkan Allah mengampuni kesalahan yang mungkin nanti engkau kerjakan di masa yang akan datang. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santai menjawab pertanyaan Aisyah tadi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah enggak pantas bagi saya untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Dan yang paling utama adalah untuk mengamalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata lain yang kita harus lakukan kecuali lebih dekat kita kepada Allah. Ya. Sebagaimana apa yang dikatakan Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah engkau gak suka kalau aku termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur? Artinya dengan apa yang Nabi lakukan, sholat malam sampai kaki bengkak, itu sebagai ungkapan rasa syukur Rasul kepada Allah Subhanahu. Makanya salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah atau ucapan terima kasih, tetapi harus kita ikuti dan kita barengi dengan ketaatan dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Dan ini senantiasa Nabi lakukan sebagai ungkapan rasa syukur dengan bentuk ketaatan, itu senantiasa Nabi lakukan. Di hadis lain, hadis yang kelima, al-khamis, dari sahabiah dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, annaha qalat, sesungguhnya Aisyah telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ahyal lail, apabila telah ahyal lail, Nabi senantiasa menghidupkan malam. Yang dimaksud dengan ashra di sini adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa yang Nabi lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan? Ahyal lail. Ahya itu hidup. Nabi menghidupkan malam. Dengan cara apa? Wa aiqadha ahlahu, dengan cara membangunkan keluarganya. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah di malam bulan Ramadan. Wa syaddal mi'zal, dan Nabi mengikat keras. Mi'zal itu pinggang, kencangkan pinggang. Ini salah satu bukti rasa syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Dengan cara dia membangunkan keluarganya untuk beribadah, karena memang surga itu nggak boleh kita raih sendiri, harus ajak keluarga, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jangan sampai kita di rumah taat kita pada Allah sendiri, kita nggak ajak anak kita, nggak kita ajak istri kita. Semua harus diajak, karena mereka semua adalah tanggung jawab. Wajadda, dan Nabi bersungguh-sungguh dalam amalia ibadah di bulan Ramadan, khususnya 10 hari. Wa syaddal mi'zaz, dan Nabi mengikat keras atau mengikat kencang tali gespernya, ikat pinggang. Artinya apa? Artinya di 10 malam terakhir Nabi baca. Yang mengikat tali pinggang itu artinya apa? Dia menjaga syahwat. Bukan kita bener ada yang kepinggung itu, wah kencang apa nggak bisa nafas. Kan dia begitu. Bahasa halusnya seperti itu, mengikat ikat
pinggang kita, mengikat keras ikat pinggang. Artinya apa? Jangan sampai tergoda dengan syahwat, walaupun kepada sesuatu yang dihalalkan sama Allah. Wal murad al-ashrul awakhiru min syahri Ramadan. Ini maksudnya al-murad itu ada hadis yang serupa. Bahwasanya al-ashrul itu awakhiru min syahri Ramadan. Wal mizan al-izar wa huwa inayatu ani izalin nisa. Wah ini. Jadi ani izalin nisa. Jadi untuk melakukan hubungan badan dengan wanita, dengan istri maksudnya. Seperti itu. Begitulah amaliyah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ungkapan. Dan ini dialami oleh sahabat Rasul yang bernama Huzaifah ibnul Yaman. Dalam hadis yang ke-8 As-Samin, hadis yang ke-8, An Abi Abdullah Huzaifah ibnul Yaman, dari Abdullah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, Huzaifah itu berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah. Zatal lailatin. Di waktu malam sholat tahajud bersama Huzaifah. Ini juga menjadi landasan dan dalil tahajud itu boleh kita lakukan secara berjamaah. Walaupun memang bukan rutinitas Nabi sholat qiyamul lail atau tahajud bersama sahabat-sahabat. Faftahal Baqarah. Jadi Nabi ketika sholat tahajud faftahal, membuka sholat itu dengan surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, sampai akhir. Fakultu, sehingga Huzaifah itu kultu itu berkata dalam hatinya, yarka'u indal mi'ah, karena Huzaifah tahu Al-Baqarah itu ayatnya panjang, bahkan surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, kurang lebih 286 ayat. Makanya dalam hatinya Huzaifah ngomong yarka'u indal mi'ah. Nabi ini rukuk nanti setelah 100 ayat. Oh, kita boro-boro mikir 100 ayat. Ya. Tapi Huzaifah berpikir, paling Nabi 100 ayat ini. Baru Nabi rukuk. Kenapa saya? Summa mabok. Tetapi Nabi melewati 100 ayat di Al-Baqarah. Fakultu, Huzaifah ngomong lagi dalam hati, yusolli biha fi raqatin famabah. Paling Nabi menghabiskan surah Al-Baqarah doang ini. Kemudian Nabi rukuk. Famabah, tetapi Nabi melewati surah Al-Baqarah. Sumaftaha An-Nisa. Nabi lanjutkan dengan surah An-Nisa. Bayangin Al-Baqarah tamat. Satu rakaat itu. Dilanjutkan dengan surah An-Nisa. Faqara'aha, dan Nabi menghabiskan surah An-Nisa. Sumaftaha Ali Imran. Kemudian Nabi melanjutkan dengan surah Ali Imran. Faqara'aha, dan Nabi menghabiskan Ali Imran, dibaca semua. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Idza marra bi ayatin fiha, ketika menjumpai ayat-ayat yang yusabbih, yang berkaitan dengan pujian-pujian kepada Allah, Rasul bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, ketika ada ayat tentang permohonan, Nabi memohon. Wa idza marra bi ta'awudha, ketika ada ayat yang berkaitan dengan perlindungan, ta'awudha, Nabi memohon perlindungan. Baru summa roka, kemudian Nabi rukuk. 3 ayat, 3 surah. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Allah ya.
Faja'ala yakul, kemudian Nabi ruku', faja'ala Nabi melakukan ruku', yakul dan berdoa di dalam ruku'nya subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uha nahwa min qiyamihi. Dan ternyata ruku'nya Nabi itu sama lamanya dengan dirinya Nabi. Nahwa itu sama min qiyamih dengan dirinya Rasul. Jadi bisa bayangin ini. Kalau dirinya 10 menit ruku' 10 menit. Yakin itu kapok bisa kapok itu. Masya Allah. Sumakala, kemudian Nabi setelah ruku beliau berdoa sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Doa ya tidak. Sumakama qiyaman tawilan qariban mimma rakaat. Dirinya Nabi ketika i'tidal itu tawilan juga sama panjang. Qariban mimma raka', hampir mendekati ruku'. Tapi tidak sepanjang ruku'. Hampir mendekati ruku'. Qariban, mendekati. Summa sajada, kemudian Nabi sujud faqala dan berdoa subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Dan sujudnya Nabi pun mendekati lamanya qiyami ketika Nabi berdiri. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bentuk syukurnya. Dan pantas hadis ini dimasukkan ke dalam bab mujahadah. Karena apa? Ungkapan rasa syukur kita itu harus didasari atau harus diikuti kasat sungguh-sungguh. Kalau kita syukur sama Allah, sungguh-sungguh dalam bersyukur. Jangan setengah-setengah. Ya, mujahadah. Bersungguh-sungguh kita harus dalam bersyukur, harus bersungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Segitu Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni, ibadahnya masih seperti itu. Ini kadang kita sholat di belakang imam baru baca surah Al-Bayyinah aja, lam yakunillah juga direndang aja. Kapok sholat di sini. Tapi memang sholat panjang yang Rasulullah SAW selalu kerjakan itu hanya dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat fardu. Bahkan sholat fardu itu ada indikasi makruh kalau kita memanjangkan sampai makmum itu mengeluh. Nanti kalau mau nanya, jelasin dulu. Mau nanya, itu pengalaman Hudzaifah ibnu Yaman. Sama dengan Ibnu Mas'ud dalam hadis yang ke-9. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, satu malam." Bahwasanya aku, artinya salat tahajud. Fa'atala qiyama hatta hamamtu bi amri su'in. Sehingga Ibnu Mas'ud, kalau nama aslinya itu Abdullah ya. Abdullah bin Mas'ud itu fa'atala qiyamah. Nabi itu qiyamah itu dirinya tol, panjang bener, lama. Sampai hatta hamamtu bi amri su'. Sampai Ibnu Mas'ud itu timbul niat untuk melakukan keburukan. Bi amri su'. Kila, dikatakan kepada Ibnu Mas'ud. Jadi gertak hatinya Ibnu Mas'ud ini Rasul tahu. Sehingga setelah selesai sholat, kila, dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, Nabi bertanya, "Wa ma hamamta bihi?" Apa yang kamu pikirkan tadi itu? Kepada Ibnu Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud menjawab, "Hamamtu an ajlisa wa'da'ah." Ya Rasul, tadi memang saya punya dua niat. Yang pertama, karena dirinya lama, saya pengen duduk. Dan yang kedua,
Apa saya batalin aja sholat? Saking lamanya. An ajlasa, apakah saya duduk atau wa'da'ah atau berpaling? Karena apa? Sholatnya Nabi makanya nggak aneh. Kalau Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau sholat begitu lama sehingga kakimu bengkak-bengkak, padahal engkau adalah manusia yang telah Allah ampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan. Tapi sahabat Nabi nggak ada yang berani nanya, nggak ada yang berani nanya, hanya Aisyah yang berani nanya. Sehingga Rasul menjawab, apakah engkau nggak mau kalau aku termasuk hamba Allah yang bersyukur? Kesungguhan Nabi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa syukur pada Allah. Begitu juga kita seharusnya. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, atau kita ingin mensyukuri segala macam nikmat yang Allah berikan, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah makin jauh sama Allah. Itu bukan orang yang bersyukur. Jadi kalau orang bersyukur itu bisa kelihatan hidupnya itu makin adem, makin dekat kepada Allah. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang al-mu'minin qawiyyu itu udah ya kemarin pokoknya. Al-mu'minun qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Udah ya, sama yang mayit itu ya, sama dihiasi apa namanya neraka dengan syahwat dan dihiasi surga dengan yang nggak enak-enak. Yang mayit udah ya, taba'ul mayyita salah satun belum ya? Ya. Al-ashir, hadis yang ke-10, an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi mereka. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Ya. Kalau kita membawa mayit ke kuburan, itu yang ngikutin mayit itu 3 hal. Yang pertama kata Rasul, ahluhu, keluarganya pasti ikut. Iya. Yang kedua apa? Maluhu, maluhu pasti ikut. Hartanya, kalau dia punya mobil pasti pakai mobil dia. Punya motor pasti motor. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan juga amal perbuatan. Fayarji'us sani, fayarji'us nani, maka yang 2 akan pulang. Yarji' akan kembali. Wa yabqa wahid, dan hanya 1 yang tinggal di kuburan. Apa itu? Amal. Yang balik keluarga sama hartanya pulang. Tetapi yang nemenin kita adalah perbuatan kita, baik amal baik maupun amal buruk, ada di dalam hidup kita. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan juga Muslim. Al-hadi asyar, hadis yang ke-11, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'li wan naru mislu dzalik. Al jannatu aqrab, surga itu akrab, lebih dekat.
ila ahadikum, kepada seseorang, min syiraki na'lih. Syiraki na'lih itu apa? Sendal ya, na'al. Dari tali sendal yang dipakainya. Begitu juga dengan neraka. Wanar mislu dzalik. Dan juga neraka itu sama kepada seseorang di antara kalian dari tali sendalnya yang dipakai. Artinya apa? Manusia hakikatnya memiliki potensi yang sama untuk masuk surga ataupun neraka. Jadi punya peluang yang sama. Asani Asyar, hadis yang ke-12, an Abi Firash Rabi'ah bin Ka'bin al-Asalami qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah. Jadi dia ini khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Firash. Khadim itu tahu, khadim itu khadim pelayan Nabi. Jadi Nabi itu punya banyak pelayan. Min ahli suffah. Jadi ahli suffah. Tahu ahli suffah itu apa? Ahli suffah itu apa? Tinggal bareng orang yang sahabat Nabi nggak punya tempat tinggal. Itu ahli suffah. Termasuk Abu Hurairah, itu juga ahli suffah. Sebatang ada di keluarga. Tapi dia ingin selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya di mana Rasulullah ada, Abu Hurairah ada. Qala, dia berkata, kuntu wa abitu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu aku, wa abitu dan juga bapakku, ma'a Rasulullah, pernah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala sulni faqultu as'aluka murafaqatuka taka fil jannati faqala au ghairu zalik qultu huwa zaka qala fa'ini ala nafsika bi hasratis sujud. Jadi Abu Firas Rabi'ah yang merupakan khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dia bermalam atau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyediakan wudhu, biwudu'i wa hajatihi. Dia menyiapkan wudhunya dan juga hajatnya. Hajat Nabi artinya bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Dia senantiasa yang menyediakan air. Fakultu, maka beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada padamnya Rasul, as'aluka murafataka fil jannah. Apa namanya? As'aluka itu mintalah kepadaku selain minta surga. Kemudian faqala, si Abu Firas tadi berkata, au ghairu zalik, apakah boleh permintaan yang lain? Qultu, maka aku berkata atau menjawab, hanya itu saja. Huwa zaka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Batulah saya, kata Nabi, untuk mengabulkan permohonanmu dengan cara memperbanyak kasrah, memperbanyak sujud. Jadi Abu Firas ini
meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tawaran Nabi. Nabi menawarkan kepada Abu Firas, mintalah engkau kepadaku. Maka Rasulullah Abu Firas itu berkata, saya minta agar dapat pula menemanimu di surga. Jadi karena dia melayani Nabi ketika di dunia, dia juga minta kepada Nabi untuk melayaninya juga di surga. Karena dia tahu Nabi masih masuk surga. Lantas kata Nabi, bantulah aku dalam rangka mewujudkan permintaanmu dengan engkau memperbanyak kasrati sujud, rawahu Imam Muslim. Jadi di sini hikmahnya itu ketika seseorang melakukan aktivitas amaliyah sujud kepada Allah. Sujud ini bisa maknanya hakiki, bisa maknanya konotasi. Arti sujud secara sebenar-benarnya adalah kita senantiasa melakukan sholat baik wajib maupun sunnah, senantiasa sujud pada Allah. Konotasinya apa? Bentuk ketaatan. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yang berupa surga. Wa ma atakumur rasul fahuzu. Apa-apa yang datang dari Rasul fahuzu, ikuti, laksanakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasulullah larang atas kalian, fantahu, waalaikumsalam, maka jauhilah. Kuncinya dua. Surga itu kuncinya cuma itu. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah perintahkan kau kerjakan, dan apa yang Allah larang engkau jauhi. Kunci surga. Makanya satu ketika Nabi juga pernah bersabda di hadapan sahabat-sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Yang namanya umatku, siapapun itu yang beriman pada Allah dan juga beriman kepada Rasul, yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Jadi umat Nabi itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Makanya ketika Nabi bersabda demikian, kaget sahabat, ya Rasul, apakah ada di antara umatmu yang nggak mau masuk surga? Bingung sahabat. Kalau Nabi jelas mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Siapa saja yang masuk ke dalam golongan umatku pasti masuk surga, kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau di sini masuk surga? Waalaikumsalam. Pasti mau semua kan? Makanya sahabat aneh, pas ada orang yang nggak mau masuk surga. Lantas apa kata Nabi ketika sahabat nanya, wahai Rasulullah, apakah ada umatmu yang nggak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Siapa saja yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia masuk surga. Dan siapa saja yang tidak taat kepada Allah dan selalu melanggar aturan Allah, sesungguhnya dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi surga neraka itu bukan takdir, semua karena perbuatan kita. Tetapi ingat hadis yang kemarin, bahwasanya neraka itu dihiasi dengan syahwat, kesenangan. Zuhinal insani hubbus syahawatu minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati. Di surah An-Nisa itu ayat 4 dijelaskan, dihiasi dalam tiap-tiap manusia hubbus syahawat,
memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang menyenangkan bagi manusia? Yang pertama an-nisa, perempuan. Yang kedua apa? Wal banin, anak. Dan yang ketiga adalah harta. Itu kesenangan manusia. Manusia, namanya manusia pasti senang sama cewek. Betul nggak? Betul. Manusia pasti senang sama cewek. Makanya Islam mensyariatkan kita untuk menikah. Karena apa? Islam adalah agama yang fitrah, sesuai dengan keinginan manusia. Sehingga dihalalkan wanita dengan cara pernikahan. Beda agama lain, dilarang nikah. Ada agama yang melarang bisa nikah. Coba lihat orang-orang Buddha itu. Kalau kita nonton kungfu tuh Shaolin, boro-boro nikah. Nyenggol cewek itu nggak boleh. Iya, biksu-biksu nggak boleh nikah. Orang-orang Hindu, Brahmana di India, apakah mereka menikah? Enggak, nggak boleh nikah. Pastor, apa boleh menikah? Pastor, nggak boleh nikah. Paulus itu nggak nikah. Yang di Vatikan itu nggak nikah. Nggak nikah resmi. Iya. Tapi Islam membolehkan nikah. Karena apa? Islam tahu agama yang fitrah. Gak bisa menghilangkan fitrahnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang perlu berkembang biak. Itu Islam. Sesuai dengan fitrah manusia. Makanya Islam menghalalkan yang namanya pernikahan. Disyariatkan. Bahkan siapa saja menikah berarti dia telah melakukan setengah dari agamanya. Ya. Agama lain rata-rata pada tingkatan tertentu si cowok nggak boleh nikah. Bahkan ada beberapa suku-suku asing dikebiri untuk mencapai tingkat spiritual yang tinggi, luar biasa. Dan ini nyata. Dan sekarang terjadi sampai sekarang. Kalau kita lihat biksu-biksu, para rahib-rahib, itu mereka dilarang menikah. Baik yang laki maupun yang perempuan, biarawati itu nggak boleh menikah. Berarti dikebiri keinginan manusianya, sifat manusianya. Yang kedua, kecintaan kepada anak. Siapa yang nggak cinta punya anak? Salah satu tujuan rumah tangga adalah anak sebagai pendukung keharmonisan, buah kasih sayang, dan lain sebagainya. Karena menikah adalah kita memperbanyak turunan. Makanya disunahkan itu kita menikahi wanita-wanita yang memiliki tingkat kelahiran tinggi. Karena apa kata Nabi, aku di akhirat nanti ingin adu-adu banyak dengan umat yang lain, dengan nabi-nabi yang lain. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah syahwat kepada harta benda. Yang mana kesemua ini tiga hal yang telah disebutkan itu menjadi ujian terbesar. Firman Allah di dalam salah satu firman-Nya di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum fitnah, atau ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah.
Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Innama amwalukum wa azwajukum fitnah. Ada juga innama auladukum wa amwalukum fitnah. Arti fitnah apa? Ujian. Sesungguhnya istrimu dan anakmu adalah ujian bagimu. Sesungguhnya anakmu dan juga hartamu adalah ujian bagimu. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali harta dan anakmu melalaikan engkau dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berani melakukan hal seperti itu, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Tiga hal tadi, itu syahwat tadi. Jadi kesenangan kita adalah ujian bagi kita. Jangan sampai sesuatu yang kita senangi melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diwaspadai. Seharusnya ketiga hal tadi kita jadikan sebagai fasilitas kita menuju ridho Allah, menuju kebaikan, menuju ketaatan kita kepada Allah. Bukan malah sebaliknya. Kita tawarin umroh, Uber. Umrah yuk, itu kan duit ada, gak boleh sama istri, gak boleh sama istri. Istri pengennya ke Hollywood. Jadi jangan jadikan istri-istri kita penghalang dari kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat. Karena apa? Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ada masjid di tetangga minta sumbangan karena masjidnya udah bocor gentengnya, karpetnya juga udah bau apek. Itu dia mau nyumbang, bilang sama istri, Mas, saya mau nyumbang, itu ada masjid minta sumbangan, masjid sebelah yang biasa sholat Jumat. Dia beliin karpet karena karpet udah apek bau. Jangan Pak, saya Bapak kerja dari pagi sampai malam, kadang lembur, gak ingat anak, gak ingat istri, banting tulang, meres keringat. Hasilnya masa dikasih ke masjid. Mendingan buat saya yang selalu menanti kedatangan Papa. Jangan goyah gitu. Kalau kita udah niat tuh kebaikan. Tetapi jangan sampai ada kezoliman terhadap istri. Dalam arti apa? Kita nggak mencukupkan kebutuhan. Padahal sedekah yang paling utama adalah anak dan istri. Setelah kita melaksanakan kewajiban kepada anak istri, baru kepada yang lain. Mah, Papa mau nyumbang tetangga sebelah, kayaknya dia kesulitan makan. Padahal rumahnya juga kesulitan. Berhubung tetangga sebelah janda baru, dia sumbang terus. Gak boleh. Paling utama sedekah kepada anak, setelah itu baru dia. Tetapi ketika kewajiban kita telah kita lakukan kepada anak, kepada istri kita, dan kita ingin melanjutkan kepada tempat-tempat yang lain dan anak istri menjadi penghalang kita, jangan sampai kita turuti. Karena lafaz zikrillah itu luas. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan sampai melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah. Melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Karena apa? Berzikir kepada Allah merupakan kewajiban bagi kita. Hati ini gak boleh kosong dari berzikir, dari mengingat kepada Allah.
dan itu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasul sebagai manusia yang sudah Allah jamin masuk surga, tetapi karena rasa syukurnya Nabi tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi umat Islam dimanapun. Manusia yang paling khusyuk sholatnya hanya Rasul. Yang paling lama sholatnya cuma Nabi. Bayangin tadi tuh udah diceritain. Kapan kita pernah sholat kaki bengkak? Paling asam urat bengkaknya. Ya? Bukan karena lama itu juga, karena asam urat. Tapi Nabi, Masya Allah, itu bisa bayangin, Huzaifah aja pengeluh. Sholat malam, rakaat pertama itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Belum lagi rukuknya sama dengan diri. Bisa bayangin itu. Itulah perilaku baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk kesungguhannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salisu asyar, hadis yang ke-13, an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, wa yuqalu, dan dikatakan Abu Abdurrahman, ada juga yang mengatakan dia itu namanya Abdurrahman Saubani. Saubani maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu hamba sahaya. Qala, dia berkata, Abu Abdullah tadi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, alaika bikasratis sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud. Fa innaka, karena sesungguhnya lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajat wa hatta anka biha khati'atan. Karena sesungguhnya, kata Nabi, tidaklah seseorang bersujud satu kali kepada Allah illa rafa'aka Allah, kecuali Allah mengangkat biha, atasnya, darajat, satu derajat. Jadi setiap kali kita sujud sama Allah, Allah angkat kita satu derajat, kemuliaan kita di sisi Allah. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah hapus satu kali satu rakaat. Hah? Satu rakaat berapa sujud? Berarti sehari semalam berapa kali kita sujud? 34 kali. Sebelum ditambah sholat sunnah. Setiap hari minimal Allah angkat kita 34 derajat. Dan Allah hapus 34 dosa. Makanya Islam itu gampang sebenarnya. Banyak amalan-amalan yang bisa hapus dosa kita. Banyak. Bahkan hampir semua kebaikan menghapus keburukan. Di ayat lain itu disebutkan, setiap kebaikan akan menghapus satu keburukan atau satu kesalahan. Luar biasa. Kita wudu, percikan air wudu itu menghapus dosa. Sholat 5 waktu sehari semalam menghapus dosa. Dari Jumat ke Jumat menghapus dosa. Itu baru sholat, belum puasa. Puasa Arafah yang kemarin tuh, apa pahala yang Allah sediakan? Allah menghapus satu dosa tahun depan dan tahun kemarin. 2 tahun Allah hapus, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Puasa Arafah. Puasa Ramadan lebih gila lagi.
Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Umur yang telah kita lewatin, kesalahan yang pernah kita perbuat, Allah hapus dengan puasa Ramadan. Dan Ramadan itu setahun sekali, bukan 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Nyicil dosa, enggak, tiap tahun itu. Tahun ini kita lakukan dosa dari balik sampai tahun ini, Allah hapus. Tahun depan kita puasa lagi juga sama, dari balik sampai tahun itu Allah hapus. Zakat, sedekah itu pembersih dari harta-harta haram yang kita peroleh. Apalagi haji, menghapus dosa. Makanya balasan orang yang melakukan haji yang mabrur tidak akan Allah balas kecuali surga. Jadi peluang kita masuk surga sebenarnya gede. Iya, gede sebenarnya kita peluang masuk surga itu. Makanya kita harus mewaspadai adanya amalan-amalan yang bisa menghancurkan kebaikan kita. Itu yang harus kita hindari. Amal baik pun bisa hilang. Dengan dosa apa? Amal baik itu akan hilang. Yang paling tinggi tentu perbuatan musyrik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah perbuatan dengki dan hasud. Kata Nabi apa? Laksana api mubakir. Habis dengan dengki orang saudara kita, dengan kita hasad namanya, kita menghasut orang untuk membenci, menjauhi, fitnah kebaikan diri sendiri. Harus waspadai. Makanya tiap hari kita harus mujahadah pada Allah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, bersungguh-sungguh dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua kita lakukan dalam rangka mensyukuri berbagai macam nikmat yang telah kami. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan cara lebih mendekatkan diri pada Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rabi'a Asyar, hadis yang ke-14, an Abi Sufyan Abdullah bin Busrin al-Aslami, dari Abu Sufyan Abdullah bin Busri, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, siapa saja yang Allah panjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dia lebih banyak amal baik. Panjang umur harus diikuti dengan kebaikan. Itulah sebaik-baik manusia. Siapa saja yang Allah panjangkan umurnya dan umur tersebut diikuti dengan amalan soleh, dialah manusia terbaik menurut Rasulullah SAW. Jangan sampai umur kita panjang, panjang pula kemaksiatan kita. Semakin panjang umur, semakin jauh kita pada Allah. Jangan. Tapi khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Rasul, man tala umruhu, barang siapa saja yang dipanjangkan umurnya,
wa hasuna amaluhu, diikuti dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Riwayat Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadisnya hasan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin itu saja untuk kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah masih ada sekitar 3 hadis lagi, hadis-hadis panjang. Insya Allah minggu depan nanti kita tamatkan bab mujahadah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, 3 pertanyaan tentang hadis-hadis yang telah disebutkan. Setelah itu kita tutup, baru kita tanya jawab bebas. Monggo silakan. Silakan. Namanya soal mujahadah dulu. Kalau nggak ada lagi main, kepada ngerti ya silakan. Misalnya ingat ya, udah masuk zuhur kita sholat dulu. Tapi bagi mereka yang nggak biasa sholat, misalnya kita ngajak yuk kita sholat dulu, ya udah dia duluan, ada yang duduk sini. Itu kan nggak enak dilihat deh. Atau kadang kitanya yang nggak enak, karena dia lebih tua. Kita mau ngingetin sholat, kitanya yang nggak enak. Artinya apa? Memang Rasulullah SAW memberikan satu masukan ke kita itu adalah untuk selalu menjadikan teman-teman dekat, teman-teman akrab kita itu orang-orang yang bisa membawa hati kita dekat kepada Allah. Terus yang kedua adalah tiap hari usahakan itu mendengarkan kebaikan. Ya. Karena apa? Mata, telinga, lisan itu harus dibiasakan untuk mendengarkan kebaikan. Tangan, kaki itu harus dibiasakan. Kalau kita hari-hari kuping ini selalu mendengarkan keburukan, ketika ada orang memberikan nasihat kebaikan, pasti kita panas di kuping. Karena apa? Kuping ini pendengaran itu, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kebiasaan. Begitu juga mata. Mata kalau biasa ngelihat yang di Allah murkai misalnya, biasa ngelihat sesuatu yang nggak bagus, begitu ngelihat yang bagus kayak tulisan Quran dan lain, masih ngantuk. Bawaannya itu nggak enak, kelihatannya wah nggak nyaman. Karena biasa mata ini maksiat. Begitu juga lisan. Kalau lisan kita biasa ngucapin hal-hal yang kotor, hal-hal yang penuh hinaan dan lain sebagainya, untuk berkata tentang kebaikan itu pasti susah. Artinya apa? Segala sesuatu tergantung dari kebiasaan. Makanya harus dibiasakan. Wah, saya sholat itu susah, bener berat. Biasain. Berat karena belum terbiasa. Kalau udah terbiasa pasti ringan. Wah, saya mau nyedekah itu kayaknya wah, udah ngeluarin nih duit 100.000, pindah kantong. Bukan masuknya ke ini, malah dipindah ke kantong. Karena mikir, ini buat beli akuan ini, dan harus pindahin duit doang, dikira mau nyumbang. Seperti itu. Jadi kebaikan itu harus dilatih. Dia nggak bisa hadir atau nggak bisa lahir begitu aja, harus dilatih. Makanya jangan putus asa. Ya ketika kita tertinggal misalnya waktu zuhur gitu, asal kita langsung tobat, ya Allah ampuni aku, tadi melalaikan waktu zuhur, minta ampun kepada Allah. Ketika kita melalaikan maghrib, isya aja kita langsung tobat, ya Allah aku sadar tadi aku melalaikan ibadah maghrib. Sebutin lagi alasan-alasan itu. Karena pekerjaan yang banyak, macet ini itu segala macam. Karena kesibukan dan lain sebagainya. Makanya kita minta sama Allah agar Allah selalu membimbing hati kita, meringankan langkah kita dalam berbuat baik. Karena apa? Kebaikan yang kita lakukan
nggak lepas dari peran Allah, bukan peran kita. Seseorang rajin bukan karena dia, Allah memberikan hidayah taufik kepadanya, sehingga apa-apa tuh gampang. Sholat gampang, puasa rajin, murah senyum. Allah yang memberikan hidayah taufik. Maka beruntung bagi siapa saja yang telah Allah berikan hidayah taufik, maka ibadahnya itu akan ringan dilakukan atau dikerjakan. Dan disitulah kita memperbanyak minta kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita. Agar apa? Biar kita selalu ringan dalam menjalankan perintah. Ataupun kebalikannya, ringan dalam menjauhi segala larangan. Ya, bagus pertanyaannya. Ada yang lain silahkan, monggo. Ya, silakan. Tetap semangat, monggo.